Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan ajaran Taman Siswa, yaitu implementasi ajaran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran mata kuliah AKL 2 dengan materi konsolidasi perubahan kepemilikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Novika Lisa Setianingsih dengan NIM 090, Adolf Sairingongo dengan NIM 095, Rita Oktaviani dengan NIM 101, saya sendiri Maria Barikwilan dengan NIM 103. Taman Siswa merupakan perguruan yang bercorak nasional yang menekankan ras kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tujuan Taman Siswa adalah mewujudkan cita-cita kemanusiaan, pekerti luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya ialah ing rasa sung tulado, ing madia mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ajaran tersebut mengajarkan kita untuk selalu bisa menempatkan diri, terlebih sebagai seorang calon pendidik. Harus selalu bisa menyesuaikan diri dimanapun berada dan dalam kondisi atau keadaan apapun. Baik itu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, memberikan semangat untuk selalu bekerja keras dalam menuntut ilmu, dan selalu mendorong untuk memperoleh kesuksesan, serta ajaran-ajaran lainnya yang penuh dengan makna pembelajaran. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran mata kuliah AKL 2 antara lain, yang pertama yaitu implementasi ajaran ing ngarso sing tulada yang diterapkan dengan materi konsolidasi perubahan kepemilikan dengan penugasan membuat makalah dan PPT yang akan mempresentasikan di kelas agar mahasiswa dapat memahami materi tersebut. Kedua, implementasi ajaran ing madia mangun karso dapat membangun sikap rasa ingin tahu mahasiswa dalam menggali materi yang dipelajari. Yang ketiga, implementasi ajaran tutwuri handayani membangun sikap mandiri mahasiswa dalam mencari tahu dan menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui diskusi kelompok dan masukan-masukan yang diberikan teman sebaya. Laba prakuisisi. Apabila perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak selama suatu periode akuntansi, beberapa penyesuaian konsolidasi harus dibuat untuk memperhitungkan laba perusahaan anak yang dihasilkan sebelum akuisisi dan dimasukkan dalam harga beli. Laba seperti itu disebut sebagai laba prakuisisi untuk membedakannya dengan laba entitas konsolidasi. Secara konseptual, laba prakuisisi dieliminasi dari laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode. Kita dapat mengeluarkan penjualan dan beban perusahaan anak sebelum akuisisi dari penjualan dan beban konsolidasi, atau memasukkan penjualan dan beban perusahaan anak pada laporan laba rugi konsolidasi selama setahun penuh serta mengurangkan laba prakuisisi sebagai pos terpisah. Yang selanjutnya ada contoh. Contoh, asumsikan bahwa Peter Corporation membeli 90% kepemilikan dalam sisi company pada tanggal 1 April 2006 seharga $213.750. Pendapatan, dividen, dan ekuitas pemegang saham sisi untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada penjualan. Pada tanggal 1 Januari hingga 1 April ada $25.000, 1 April hingga 31 Desember ada $75.000, dan 1 Januari hingga 31 Desember ada $100.000. Harga pokok penjualan dan beban pada tanggal 1 Januari hingga 1 April ada $12.500, 1 April hingga 31 Desember ada $37.500, dan 1 Januari hingga 31 Desember ada $50.000. Laba bersih pada tanggal 1 Januari hingga 1 April ada $12.500, 1 April hingga 31 Desember ada $37.500, dan 1 Januari hingga 31 Desember ada $50.000. Dividen pada tanggal 1 Januari hingga 1 April ada $10.000, 1 Januari hingga 31 Desember ada $15.000, dan 1 Januari hingga 31 Desember ada $25.000. Ekuitas pemegang saham. Modal saham pada 1 Januari ada $200.000,
1 April ada $200.000 dan 31 Desember ada $200. Laba ditahan pada tanggal 1 Januari ada 35.000, 1 April ada 37.500, 31 Desember ada 60.000, dan ekuitas pemegang saham pada tanggal 1 Januari ada $235, 1 April ada $237.500, dan 31 Desember ada $260.000. Pendapatan sisi dari tanggal 1 Januari 2006 hingga 1 Januari 2006 adalah $12.500. Penjualan sebesar $25.000 dikurangi beban sebesar $12.500 dan ekuitas sisi pada tanggal 1 April 2006 adalah $237.500. Karena itu, nilai buku yang diperoleh Peter yaitu sebesar $237.500 dikalikan 90% kepemilikan sama dengan harga beli saham sisi sebesar $213.750. Untuk mencatat pendapatan dari investasi dalam sisi pada akhir tahun, Peter membuat ayat jurnal berikut ini. Investasi dalam sisi didebit sebesar $33.750 dan pendapatan dari sisi dikredit $33.750. Untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2016, yaitu $37.500 kali 90%. Pencatatan laba investasi atas dasar ekuitas akan meningkatkan pendapatan Peter sebesar $33.750, sehingga pengaruhnya terdapat laba bersih konsolidasi juga harus sebesar $33.750 secara konseptual. Laporan laba rugi konsolidasi dipengaruhi sebagai berikut. Penjualan 3 kuartal terakhir tahun 2006 $75.000. Beban hak minoritas 3 kuartal terakhir tahun 2006 sebesar $3.750. Pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi yaitu $33.750. Dividen pra-akuisisi. Dividen pra-akuisisi atau pre-acquisition dividends adalah dividen yang dibayarkan atas saham sebelum akuisisi yang membutuhkan penyesuaian konsolidasi tambahan. Contohnya, sisi membayar dividen sebesar $25.000 selama tahun 2006, tetapi $10.000 dari jumlah tersebut dibayarkan sebelum sisi diakuisisi oleh Peter. Jadi, Peter membuat ayat jurnal berikut untuk memperhitungkan dividen yang benar-benar diterima. Kas didebit sebesar $13.500, investasi dikredit sebesar $13.500. Untuk mencatat dividen yang diterima sebesar $15.000 dikalikan 90%. Dividen pra-akuisisi yang berhubungan dengan 90% kepemilikan yang diperoleh oleh Peter akan dieliminasi dalam proses konsolidasi bersama dengan laba pra-akuisisi. Eliminasi tersebut tercakup pada ayat jurnal kertas kerja yang mengeliminasi investasi yang bersifat resiprokal dalam perusahaan anak dan saldo ekuitas perusahaan anak untuk mengkompensasi fakta bahwa saldo ekuitas perusahaan anak dieliminasi pada awal periode. Sementara saldo investasi dieliminasi pada
tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Alokasi laba dan dividen sisi dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Laba bersih sisi, hak minoritas Peter dan konsolidasi sebesar 33.750 US dollar. Untuk hak minoritas sebesar 10% yaitu 5.000 US dollar. Kemudian eliminasi prakuisisi sebesar 11.250 US dollar. Kemudian totalnya menjadi 50.000 US dollar. Dividen sisi, hak minoritas Peter dan konsolidasi sebesar 13.500. Untuk hak minoritas sebesar 2.500 dan eliminasi prakuisisi sebesar 9.000. Konsolidasi paragraf 8.1 mengilustrasikan prosedur konsolidasi untuk akuisisi tengah tahun bagi Peter dan perusahaan anak. Saldo investasi dalam sisi sebesar 234.000 dolar pada neraca Peter terdiri dari biaya sebesar 213.750 ditambah pendapatan sebesar 33.750 dikurangi dividen yang diterima sebesar 13.500. Walaupun jumlah lainnya pada laporan terpisah Peter dan Sisi telah diperkenalkan pertama kali dalam kertas kerja konsolidasi, secara keseluruhan jumlah tersebut sesuai dengan asumsi dan Peter serta Sisi Corporation yang disebutkan sebelumnya. Ayat jurnal kertas kerja A mengeliminasi laba dari Sisi dan dividen yang diterima dari Sisi serta mengembalikan saldo akun investasi dalam Sisi ke saldonya pada akuisisi tanggal 1 April 2006 sebesar 213.750 dolar. Laba dari Sisi di debit sebesar 33.750, dividennya dikredit 13.500 dan investasi dalam Sisi dikredit 20.250, yaitu untuk mengeliminasi laba investasi dan dividen yang diterima dari Sisi serta menyesuaikan investasi dalam Sisi dengan biayanya pada tanggal 1 April 2006. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.